Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, bertemu kembali dengan saya Asia dengan NIM 5011 53167, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Terbuka Pekanbaru. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan 3 hal utama, yaitu masalah pendidikan yang dialami negara-negara OECD, kondisi nyata di sekolah tempat saya mengajar, kemudian bagaimana negara maju berupaya mengatasinya. Setelah itu saya akan menjelaskan keterkaitannya dengan modul 7 serta gambaran sistem pendidikan di negara Jepang yang memiliki prestasi PISA yang sangat baik. Baik, pertama, berdasarkan artikel dalam materi pengayaan sisi 9.1 bahwa negara-negara OECD menghadapi masalah ketidaksetaraan pendidikan atau educational inequality. Isu ini muncul karena adanya perbedaan sosial ekonomi, latar belakang keluarga, hingga keberagaman budaya dan migrasi. Ketimpangan tersebut memengaruhi akses pendidikan, hasil belajar, serta kesempatan siswa untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ketidaksetaraan ini terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya akses fasilitas yang tidak merata antara sekolah kaya dan sekolah miskin, perbedaan kemampuan akademik antar kelompok sosial, serta hambatan bahasa bagi anak-anak migran di negara seperti Amerika Serikat atau Eropa. Sementara di tingkat pendidikan tinggi, siswa dari keluarga yang berpenghasilan rendah mengalami kesulitan untuk masuk ke universitas karena biaya pendidikan yang tinggi. Lalu bagaimana kondisi ini jika dibandingkan dengan sekolah saya? Baik, saya mengajar di SDN 0099 Hulu, sebuah sekolah dasar negeri di Kabupaten Indragiri Hilir. Di sekolah kami, secara umum, tidak terlihat adanya diskriminasi antara anak kaya dan juga anak miskin. Semua siswa diberlakukan sama sebagai anak-anak yang wajib belajar tanpa memandang latar belakang orang tua. Bahkan, guru-guru yang memiliki rezeki lebih sering membantu siswa dengan memberikan alat tulis atau perlengkapan sekolah, terutama bagi siswa yang tidak mendapatkan bantuan melalui PIP ataupun dengan bantuan lainnya. Terkait sarana, kami memang memiliki keterbatasan fasilitas dalam teknologi seperti laptop dan InFocus. Namun hal tersebut kami atasi dengan memanfaatkan laptop pribadi guru, baik untuk kegiatan pembelajaran maupun pelaksanaan dalam kegiatan AMBK. Upaya seperti ini menunjukkan adanya semangat kolaboratif dan gotong royong di sekolah kami dalam mengatasi keterbatasan sumber daya. Dengan demikian, walaupun beberapa isu ketidaksetaraan di negara-negara maju juga terjadi pada skala kecil di sekolah kami, maka perbedaan-perbedaan sosial tidak terlalu terlihat karena adanya budaya yang saling membantu. Selanjutnya saya ingin menjelaskan persamaan dan juga perbedaan kondisi di sekolah kami dengan masalah yang terjadi di negara OECD. Dari sisi persamaannya, pertama adalah keterbatasan fasilitas, bahwa negara OECD memang jauh lebih maju, namun mereka juga mengalami ketimpangan antar wilayah. Di sekolah kami, keterbatasan fasilitas juga menjadi sebuah tantangan. Namun hal ini kami atasi dengan solidaritas guru. Nah, persamaan kedua adalah adanya siswa dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah, walaupun tidak menciptakan segregasi, tetapi tetap memerlukan adanya perhatian khusus dari guru. Sementara itu terdapat perbedaan yang cukup jelas antara sekolah kami dan negara OECD. Pertama, kami tidak menghadapi segregasi sosial, semua siswa berbaur dan mendapatkan dukungan yang sama. Yang kedua, isu migran tidak ada, karena daerah kami cukup homogen secara budaya. Yang ketiga, kesetaraan gender berjalan dengan baik. Baik siswa laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam kegiatan sekolah. Misalnya menjadi pemimpin upacara atau pembina upacara. Ini berbeda dengan negara OECD yang masih menghadapi berbagai isu ketidaksetaraan gender di dunia pendidikan maupun di dunia kerja. Dengan demikian, perbedaan konteks sosial dan budaya sangat mempengaruhi bagaimana ketidaksetaraan muncul dan ditangani.
Berpindah ke slide ini, bahwa artikel tersebut menjelaskan bagaimana negara OECD mengatasi ketidaksetaraan pendidikan. Ada 5 pendidikan utama, ada 5 pendekatan utama. Yang pertama, intervensi dini di sekolah dasar. Negara maju menyadari bahwa ketidaksetaraan muncul sejak awal di kehidupan sekolah. Oleh karena itu, mereka menyediakan berbagai program dukungan khusus bagi siswa dari keluarga miskin dan meningkatkan pemerataan fasilitas. Yang kedua, adanya reformasi pendidikan tinggi. Negara OECD meningkatkan akses dengan memberikan beasiswa, potongan biaya kuliah, serta adanya bantuan lain agar siswa berpenghasilan rendah tetap bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Yang ketiga, adanya kebijakan integrasi migran. Negara maju seperti Amerika Serikat menerima banyak imigran. Maka oleh karena itu mereka melaksanakan program pendampingan di bidang bahasa, adaptasi budaya, serta dukungan akademik bagi siswa migran. Keempat, pendekatan legislasi. Beberapa negara membuat undang-undang khusus untuk menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mengakses pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Yang kelima, adanya kebijakan kesetaraan gender. Negara OECD memperluas perlindungan bagi perempuan dalam akses pendidikan dan dunia kerja sehingga ketimpangan gender dapat dikurangi. Nah, upaya-upaya ini menunjukkan bahwa di negara maju menggunakan kebijakan yang berbasis penelitian untuk menjawab berbagai tantangan ketidaksetaraan. Isi artikel ini berkaitan erat dengan modul 7 dalam MPDR 5302 yang membahas studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Baik, modul 7 di sini menekankan bahwa pemerataan pendidikan adalah salah satu tantangan yang global. Artikel OECD memperlihatkan bagaimana negara maju secara konkret menangani masalah tersebut. Modul juga menjelaskan bahwa konteks sosial dan kebijakan publik mempengaruhi kualitas pendidikan. Hal ini tampak dalam artikel ketika negara OECD menyesuaikan kebijakan yang berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Selain itu juga modul mengajarkan pentingnya belajar dari negara lain. Artikel OECD merupakan contoh yang nyata bagi kita dapat meninjau kebijakan pendidikan negara lain dan mengambil suatu pelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana sistem pendidikan Jepang berdasarkan materi pengayaan pada sesi 9.2. Jepang adalah salah satu negara dengan sistem pendidikan yang terbaik di dunia. Pendidikan wajib di Jepang berlangsung selama 9 tahun, yaitu 6 tahun SD dan 3 tahun di SMP. Kurikulum Jepang yang disebut dengan Course of Study dikembangkan oleh Max dan menjadi suatu pedoman nasional untuk seluruh sekolah. Kurikulum ini menekankan keseimbangan antara pengetahuan akademik, kemampuan berpikir kritis, dan pembentukan karakter. Tidak hanya fokus pada prestasi akademik, Jepang juga sangat menekankan pendidikan moral, keterampilan hidup, dan kebiasaan positif. Selain itu juga, Jepang sangat terkenal dengan lesson study atau Jukyo Kenkyu. Guru-guru bekerja sama dalam merancang, mempraktikkan, dan menganalisis suatu pembelajaran untuk meningkatkan kualitas mengajarnya secara berkelanjutan. Pendekatan ini menjadi salah satu fondasi keberhasilan pendidikan di Jepang. Kurikulum Jepang dirancang untuk memastikan siswa memahami bagaimana konsep secara mendalam. Hal ini membuat siswa mereka unggul dalam tes PISA yang mengukur adanya kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis, dan literasi sains. Beberapa faktor yang mendukung tingginya skor PISA Jepang adalah: 1. Pembelajaran mendalam atau deep learning. 2. Lesson study. 3. Disiplin etos kerja yang tinggi. 4. Pemerataan kualitas pendidikan antar wilayah. 5. Kompetensi guru yang sangat baik. Semuanya berkontribusi pada keberhasilan Jepang sebagai salah satu negara dengan skor PISA tertinggi di dunia.
Demikianlah pemaparan saya mengenai 3 topik utama masalah pendidikan OECD, keterkaitannya dengan modul 7, serta gambaran lengkap mengenai sistem pendidikan Jepang dan keberhasilannya pada PISA. Semoga pemaparan ini memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua dalam memahami studi komparatif pendidikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.